Sistem saraf. Saya atas nama Nabila S dengan NIM B04233336 kelas Gizi C. Sistem saraf. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang terdiri dari serabut-serabut saraf untuk mengatur serta mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh seperti melihat, bergerak, hingga mengendalikan kerja dari berbagai organ tubuh. Dalam menjalankan fungsinya, sistem saraf manusia terdiri dari beberapa bagian, diantaranya adalah otak, sumsum tulang belakang, serta neuron atau sel-sel saraf. Sistem saraf manusia mengerjakan dengan menerima informasi atau rangsangan dari tubuh serta lingkungan luar. Lalu, informasi tersebut akan diproses untuk mengirimkan instruksi ke seluruh tubuh serta memicu reaksi seperti menggerakkan otot, bernapas, merasakan sakit, dan lain sebagainya. Fungsi sel saraf. Sistem saraf adalah kumpulan jaringan yang berfungsi untuk mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Di antaranya adalah berjalan, berbicara, menelan, berpikir, merespon keadaan darurat, dan mengingat. Anatomi sistem saraf manusia. Utamanya, sistem saraf manusia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, yang pertama itu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Adapun bagian tubuh manusia yang termasuk dalam sistem saraf pusat adalah sebagai berikut. Sistem saraf pusat terbagi menjadi 3, yaitu otak, sumsum tulang belakang, dan neuron. Otak yaitu organ tubuh yang berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Organ vital ini bekerja dengan mengendalikan pikiran, sensasi, gerakan, kesadaran, serta daya ingat atau memori manusia. Otak terdiri dari otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, batang otak atau brainstem, dan bagian-bagian kecil lainnya yang dilindungi oleh tulang tengkorak dan selaput otak atau meninge. Selain itu, terdapat cairan cerebrospinal yang mengalir mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang yaitu bagian tubuh yang terdiri dari sekumpulan serabut saraf dan berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lain melalui batang otak. Sumsum tulang belakang berperan dalam mengeringkan sinyal dari otak ke bagian tubuh lainnya dan juga sebaliknya. Nah, yang terakhir neuron. Neuron yaitu bagian unit kerja dari sistem saraf pusat manusia yang saling berkomunikasi dalam menghantarkan impuls saraf dan menghasilkan respon. Setiap neuron terdiri dari 3 bagian dasar, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi berfungsi untuk mengeringkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh. Adapun jenis saraf tepi yaitu somatik dan otonom. Sistem saraf somatik yaitu sistem saraf yang bertugas menyampaikan informasi dari saraf motorik dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otot menuju sistem saraf pusat dan membawa instruksi dari otak untuk menghasilkan suatu respon. Sistem saraf ini mengontrol semua gerakan yang disadari. Yang kedua, otonom. Sistem saraf otonom yang mengendalikan kerja kelenjar atau organ dalam tubuh secara tidak sadar. Sistem saraf otonom terdiri dari 2 cabang, yaitu sistem simpatik untuk mengatur respon tubuh saat terjadi ancaman atau stres atau flight or fight.
dan sistem parasimpatik untuk mengatur organ dalam tubuh agar dapat bekerja secara optimal dan rileks, atau disebut dengan rest and digest. Percabangan sistem saraf tepi. Berdasarkan asal percabangannya, sistem saraf tepi juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial yaitu 12 pasang saraf yang berasal dari otak untuk mengumpulkan informasi antara otak dan bagian tubuh lainnya. Tugas dari saraf kranial adalah untuk mengontrol fungsi motorik dan sensor tubuh. Yang kedua, saraf spinal, yaitu 31 pasang saraf yang berasal dari medula spinalis atau sumsum tulang belakang dan berfungsi sebagai penghantar impuls dari dan ke otak serta sebagai pengatur gerak refleks. Adapun fungsi sistem saraf manusia, yaitu fungsi utama sistem saraf adalah untuk mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh agar dapat bekerja secara optimal. Dengan kata lain, sistem saraf manusia ini berperan sebagai pusat kendali tubuh untuk menerima dan menerjemahkan informasi dari seluruh bagian tubuh dan mengirimkan sinyal atau pesan ke seluruh tubuh untuk merespon rangsangan. Adapun sejumlah fungsi organ tubuh yang memerlukan peran dari sistem saraf adalah sebagai berikut. Fungsi organ tubuh sistem saraf manusia terbagi menjadi 4, yaitu kognitif, motorik, kardiovaskular, dan pencernaan. Kognitif berfungsi untuk mengontrol pikiran, daya ingat, dan perasaan. Motorik berfungsi untuk mengendalikan gerakan tubuh seperti koordinasi dan keseimbangan tubuh. Kardiovaskular, fungsi sistem kardiovaskular dan pernapasan seperti detak jantung dan laju pernapasan. Respon terhadap ancaman yaitu stres dan rasa nyeri. Pencernaan, fungsi pencernaan memengaruhi produksi hormon pada sistem endokrin, memengaruhi proses neurobiologis tubuh seperti tidur, proses penyembuhan, dan penuaan. Memengaruhi proses reproduksi tubuh seperti pubertas. Macam-macam penyakit pada sistem saraf manusia. Terdapat sejumlah penyakit yang dapat memengaruhi fungsi sistem saraf manusia. Di antaranya adalah penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer, epilepsi, Bell's palsy, meningitis, ensefalitis, hingga tumor otak. Berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama, penyakit Parkinson atau penyakit salah satu gangguan sistem saraf yang terjadi karena sel-sel saraf dalam substantia nigra tidak mampu menghasilkan hormon dopamin yang cukup. Hormon dopamin merupakan senyawa kimia yang berfungsi untuk mengontrol gerakan dan koordinasi tubuh. Adapun sejumlah gejala umum dari penyakit Parkinson adalah tremor, yaitu gerakan bergetar tidak terkendali yang dapat muncul di tangan, kaki, wajah, dagu, atau perut. Sendi terasa kaku saat bergerak atau rigiditas, gerakan tubuh yang melambat atau bradykinesia. Yang kedua, penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer merupakan penyakit neurodegeneratif atau proses penuaan di otak yang dapat memengaruhi kemampuan fungsi kognitif seperti penurunan daya ingat hingga perubahan perilaku. Kondisi ini kerap dialami oleh lansia berusia di atas 60 tahun. Yang ketiga, penyakit epilepsi. Epilepsi adalah gangguan yang terjadi karena terdapat letusan aktivitas listrik di otak yang berlebihan. Kondisi ini dapat menyebabkan penderitanya mengalami kejang berulang tanpa penyebab yang jelas. Belum diketahui secara pasti apa penyebab seseorang mengalami epilepsi. Namun, terdapat dugaan bahwa kondisi ini dipicu oleh beberapa faktor, seperti pengaruh genetik,
gangguan perkembangan atau autisme atau neurofibromatosis, kondisi medis yang menyebabkan kerusakan pada otak atau stroke, meningitis atau tumor otak, serta cedera kepala. Keempat, Bell's palsy. Bell's palsy adalah kondisi berupa kelemahan atau lumpuhnya saraf yang mengontrol otot wajah pada salah satu sisi wajah. Kondisi ini dapat disebabkan oleh paparan udara dingin dan infeksi virus tertentu seperti herpes, influenza, gondong, dan lain-lain. Yang kelima yaitu ensefalitis, yaitu radang otak atau ensefalitis adalah kondisi medis berupa peradangan pada otak akibat infeksi bakteri, virus, atau jamur. Ensefalitis ringan biasanya akan menimbulkan gejala yang menyerupai flu seperti demam, nyeri kepala, mual, dan muntah, serta nyeri otot dan sendi. Namun pada kasus yang lebih parah, ensefalitis dapat menimbulkan gejala seperti demam tinggi, nyeri kepala hebat terus-menerus, kejang, linglung, gerakan motorik menjadi lebih lambat, gangguan pada indera pengecap, hingga penurunan kesadaran. Penyakit yang keenam yaitu multiple sclerosis. Multiple sclerosis adalah gangguan neurologis yang diduga disebabkan oleh penyakit autoimun yang memengaruhi sistem saraf pusat seperti otak dan sumsum tulang belakang. Karena sistem imun tubuh secara keliru menyerang myelin atau selaput pembungkus saraf di sistem saraf pusat. Kondisi ini dapat menyebabkan penderitanya mengalami gangguan gerak dan penglihatan, seperti mati rasa pada tungkai, kesulitan berjalan, tremor, pandangan menjadi kabur, nyeri saat menggerakkan mata, dan lain-lain. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu tumor otak. Tumor otak adalah kondisi medis yang terjadi karena adanya pertumbuhan jaringan abnormal di otak. Tumor otak dapat disebabkan oleh mutasi genetik di dalam otak. Belum diketahui secara pasti apa penyebab dari mutasi genetik tersebut. Namun, terdapat beberapa faktor yang diduga bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami tumor otak, yaitu riwayat keluarga, pertambahan usia, zat atau partikel racun, dan serta paparan radiasi. Itulah penjelasan dari saya tentang sistem saraf manusia. Sekian dan terima kasih.